Halo teman-teman semua, kita lanjut kembali ya. Nah, untuk hands-on coding kali ini kita buatkan ya, kita pengen belajar if else ya. Jadi kita coba buatkan if else ya, terserah namanya apa ya. Oke. Oke, kita langsung buatkan standar input outputnya, integer main. Nah, di sini saya pengen tunjukin penggunaan if else dengan perbandingan integer ya. Jadi mungkin kita bisa buatkan. Oke, dan kita coba set number satunya misalkan adalah 10 gitu ya. Nah, kalau teman-teman belajar dari teori sebelumnya, jadi kalau pengen melakukan if selection ya, berarti kita harus if gitu ya, buka kurung, kondisinya. Dalam hal ini saya pengen ngecek apakah number 1 itu lebih besar dari 12. Kalau misalkan dia lebih besar, ya, saya pengen dicetak number 1 lebih besar dari 12. Seperti ini. Kalau enggak, else, printf, number 1 lebih kecil dari 12. Seperti ini ya. Jadi maksudnya adalah number satunya kan 10 ya, bakal dicek apa yang ada di dalam if ini ya, itu adalah kondisinya ya. Jadi selama ini true, selama ini benar, maka hal ini yang akan dieksekusi. Ya, kalau misalkan ini salah, ya, kondisi ini salah, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Oke. Jadi jika number 1 lebih besar 12, dia benar atau true, maka akan dijalankan ini. Selain daripada itu, else, maka akan dijalankan statement yang di dalam else. Ya, jadi kalau kita jalanin ya, kita F6. Nah, yang keluar adalah number 1 lebih kecil dari 12. Oke. Nah, kita coba lagi ya. Saya pengen buat tambahan 1 ya, number 2. Jadi, number 2-nya ini saya set sebagai 3. Oke. Terus, saya pengen validasi, saya pengen ngecek kalau jika number 2-nya adalah 3 atau sama dengan 3 ya. Printf number 2 adalah 3. Oke. Kalau enggak, printf kayak gini ya. Jadi kalau dia benar akan dicetak number 2 adalah 3 ya. Kalau dia salah akan dicetak number 2 bukan 3. Kita coba cek dulu ya. F6. Ya, number 2 adalah 3. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, kok ini bisa satu baris gitu kan ya, yang di atas kok pakai kurung-kurung awal gitu ya, mungkin teman-teman bingung ya. Jadi kalau sebenarnya statement yang ada itu hanya satu statement, jadi printf itu satu statement. Ya, kalau ada satu statement, teman-teman boleh gabung seperti ini, nggak perlu memakai kurung-kurung awal, kayak gitu. Ya, sama else-nya juga kayak demikian. Karena di sini adalah satu statement, ya teman-teman bisa tanpa memakai kurung-kurung awal. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai kurung-kurung awal seperti yang ada di atas, pun juga itu nggak menjadi masalah ya teman-teman ya. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya.
Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, saya coba pengen kita buat number 3 ya, kita tambahin dulu aja. Oke. Number 3 sama dengan 109 ya. Oh, satu lagi sebelum kelupaan. Di sini mungkin ada yang nanya loh, kok di sini bisa sama dengannya 2 kali ya? Ya, kalau kita pengen melakukan comparison, kan apa yang di dalam if ini adalah kondisi. Berarti ada compare, ada perbandingan ya. Nah, kalau sama dengan itu, perbandingannya teman-teman harus pakai double. Ya, karena kalau misalkan cuma sama dengannya 1, ya seperti yang di atas ya. Seperti ini. Ini hanya inisialisasi aja. Ya, hanya meng-assign value. Tapi kan sebenarnya apa yang kita pengen di dalam ini adalah comparison. Makanya butuh sama dengannya 2 kali. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. If number 3 lebih besar sama dengan 109, ya, printf, misalkan ya, bilangan ini lebih besar sama dengan 109. Ya, kalau enggak, printf 3 lebih kecil dari 109. Oke ya, seperti ini. Kita coba jalankan. Ya, bilangan ini lebih besar sama dengan 109 ya, karena apakah 109 lebih besar sama dengan 109? Dia adalah true. Maka dijalankan ini. Ya, yang else-nya tidak dijalankan lagi ya. Karena ya statement ini udah true, jadi yang bakal jalanin hanya satu statement saja. Oke? Nah, kita coba lanjut lagi ya. Number 4 sama dengan 5. Nah, saya pengen ngecek apakah bilangan number 4 ini bilangan ganjil atau genap. Ada yang tahu kira-kira di sini gimana cara ngecek bilangan ganjil atau genap? Pakai modulo ya, teman-teman ya. Jadi pakai sisa bagi ya. Jadi ciri-ciri bilangan ganjil, bilangan genap itu jadi number 4 di modulo 2. Modulo artinya hasil sisa bagi 2. Kalau sisa bagi 2-nya sama dengan 1, maka artinya apa? Dia adalah bilangan ganjil. Ya, kalau 3 bagi 2 kan sisanya 1 ya. 7 bagi 2 juga sisa 1. 5 bagi 2 sisa 1. Jadi, artinya semua bilangan ganjil kalau dibagi 2 itu bersisa 1. Selain daripada itu, ya. Jadi kalau bilangan di modulo 2 pasti sisa 1, kalau enggak sisa 0. Atau enggak bersisa gitu ya. Jadi kalau yang else enggak bersisanya itu adalah pasti dia adalah bilangan genap. Oke, kita cek ya. Dia bilangan ganjil ya. Teman-teman coba masukkan lagi misalkan 110. Ya, dijalanin lagi dia adalah bilangan genap. Ya. Paham ya teman-teman dengan if ini? Jadi segala sesuatu itu kalau dia memenuhi kondisi, maka akan dijalanin perintahnya. Ya, selain daripada itu, kalau pakai else ya, akan dijalanin yang ini. Ya. Kira-kira untuk penjelasan if maupun if else-nya seperti ini ya teman-teman. Nanti di video yang berikutnya teman-teman bisa melihat penggunaan dari else if ya dengan menggunakan logical operator. Oke, semoga video ini membantu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video yang mendatang.